tabel penilaiannya teman-teman seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi terdapat kebingungan atau mungkin kekeliruan yang dialami teman-teman yang sedang mengisi aplikasi PKG. Seperti ini contohnya. Pada rekapitulasi 4 kompetensi itu muncul level 3 atau terpenuhi pada jenjang jabatan guru ahli muda. Sedangkan mungkin guru yang dinilai tersebut berada pada jenjang ahli madya seperti itu. Selain itu, pada rekap 360 itu pada tingkat capaian itu tidak muncul levelnya teman-teman. Hal ini dikarenakan teman-teman yang sedang mengisi itu kurang memperhatikan responden dan tabel penilaian gitu. Seperti apa responden dan tabel penilaiannya? Silakan teman-teman simak video ini. Itu. Untuk tabel penilaiannya teman-teman seperti ini. Tabel penilaian PKG Jabatan Fungsional Guru Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi dari jenjang keahlian ini ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Untuk teman-teman yang mengisi aplikasi PKG begitu, silahkan diperhatikan jenjang keahliannya teman-teman. Kemudian nanti disesuaikan dengan level-levelnya. Gitu. Kenapa bagian ini? Bagian ini ya, tingkat capaian tidak muncul itu karena nilai akhir PK-nya ini terlalu tinggi teman-teman, terlalu tinggi. Jadi batas maksimalnya adalah 100. Ini muncul 138,92. Makanya tingkat capaiannya ini tidak muncul. Seperti itu. Itu untuk kita kembali ke presentasi tadi ya. Ke tabel penilaian maksud saya. Dinilai PKG untuk setiap golongannya teman-teman. Untuk ahli pertama itu dibagi menjadi 2 golongan, 3A dan 3B. Untuk 3A sendiri itu adalah 40,00 sampai 45 gitu. Nanti keterangannya baik, levelnya di level 2. Untuk 3B berada di 46 sampai 55. Itu level 2. Untuk 3C dan 3D ini berada di level 3. Nilai PKG 56 nanti sampai 75 seperti itu. Untuk ahli madya 4A dan 4B serta 4C itu nanti dinilai 76 77 untuk 4A, 4B-nya 78 sampai 79, kemudian 4C-nya di level 4 dengan nilai 80 seperti itu teman-teman. Kita kembali ke depan. Pada menu kita lihat rekapitulasi ya. Ini kita lihat apa jenjang dari guru yang ternilai level 3 ahli muda gitu. Nah, di sini Bu Mawar ini seharusnya masuknya pangkat golongan pembina 4A. 4A itu seharusnya di level 4, yaitu ahli madya di level 4. Itu dengan nilai antara 76 sampai dengan 77, teman-teman. Itu. Jadi, karena ini nilainya hanya 75, itu berarti beliau belum mencapai level 4 gitu. Agar sesuai bagaimana? Agar sesuai berarti ini disesuaikan teman-teman jumlahnya ini. Kita lihat dari pedagogik gitu ya. Pedagogik kita cek dulu tadi seharusnya nilainya 76 sampai dengan 77 gitu ya. Kita kembali ke sini, kita sesuaikan teman-teman. Indikator apa yang mungkin bisa dicapai oleh beliau seperti itu ya. Tuh. Nah, kira-kira yang bisa kita tambahkan apa agar mencapai nilai 76? Mungkin di ini, kompetensi sosial 4.3 bisa kita checklist ya. Kemudian di profesional mungkin ada yang ada indikator yang bisa terpenuhi, mungkin yang ini
kompetensi profesional indikator 4.2 terpenuhi, itu kita cek list saja. Kemudian kompetensi profesional 4.3 kurikulum dan cara menggunakannya, beliau mungkin di 4.3 terpenuhi, kita checklist saja. Kemudian kita cek teman-teman di rekapitulasi. Ini masuknya skor 80. 80 itu adalah di 4C teman-teman. 4C ini berada di level 4, sedangkan ini tadi adalah levelnya level 4 di 4A. 4A batas maksimalnya itu adalah 77 gitu. Jadi saran saya kepada teman-teman, jangan terlalu banyak memberikan nilai atau indikator, karena harapannya nanti setiap tahun mengalami peningkatan nilainya gitu. Jadi ini bisa kita turunkan nilainya dengan maksimal 77. Bisa kita hapus yang terakhir gitu. Kita cek masih 78, bisa kita turunkan lagi teman-teman. Kita hapus satu indikator gitu. Nilainya 76,67. Kita cek yang 4A 76,67 sudah masuk di jenjang sesuai dengan levelnya 4A 76 sampai 77 gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini sudah sesuai gitu. Jadi tidak perlu banyak-banyak untuk pencapaian indikatornya seperti itu. Saya ingatkan kembali tujuannya agar nanti setiap tahun terlihat peningkatannya seperti itu. Untuk teman-teman guru, jadi jangan takut dinilai tidak maksimal atau jelek ya teman-teman, karena ini harus kita sesuaikan dengan jenjangnya, jenjang di nilai PKG 4A maksimal 77, 4B 79, 4C 80. Jadi kalau teman-teman langsung nilai maksimal 80, nanti setiap tahunnya teman-teman malah akan bingung karena tidak ada peningkatan kinerja sama sekali seperti itu. Kembali teman-teman, setelah yang ini rekapitulasi selesai, sudah sesuai dengan levelnya gitu ya. 4A guru ahli madya, kemudian di sini sudah sesuai, sudah terpenuhi sesuai jenjangnya tadi. Kita ke menu, kita cek untuk rekap 360-nya gitu. Untuk 360 bagian akhir ini tingkat capaian tidak muncul teman-teman. Tingkat capaian tidak muncul di level berapa. Ini masalahnya karena nilai akhir PK guru ini lebih dari 100 gitu. Jadi tingkat capaiannya tidak muncul begitu. Nah, letak permasalahannya di mana? Ini letak permasalahannya berada di instrumen penilaian yang ini. Kita kembali dulu menu yang ini teman-teman. Letak kesalahannya di sini. Form instrumen sejawat guru, peserta didik, orang tua atau wali atau dudi gitu ya. Ini kita cek satu-satu teman-teman. Yang pertama. Nah, teman-teman perhatikan yang pojok bawah ini, yang warna kuning. Hasil akhir ini sampai 233,93 gitu ya. Nah, ini ada kesalahan teman-teman. Kesalahan letaknya di sini. Ini ada penilai 1. Nah, yang ini belum ditulis teman-teman. Jadi ini harus ditulis penilai 2 seperti itu. Kemudian bagian sini penilai 3. Nah, setelah teman-teman nulis 1, 2, 3 di pojok bawah, di hasil akhir akan muncul ratanya gitu ya. Jadi 77,98 dengan sebutan baik. Gitu. Nanti setelah ini kita cek yang kedua di penilaian guru atau pendidik oleh peserta didik. Ini juga 390,00. Ini karena belum diberikan nomor penilainya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah muncul 78,00 dengan sebutan baik. Kita ikuti untuk selanjutnya, teman-teman. Ini untuk orang tua wali 250. Nah, ini kasih 2, dikasih 3. Itu muncul hasil akhir 83,33 dengan sebutan baik
gitu ya. Nah, untuk pengisian ini kita berdasarkan pada persentase ini, responden suplemen PK guru, teman-teman. Untuk guru kelas SD kelas 1 sampai 3 ini tidak perlu menggunakan peserta didik, teman-teman. Jadi, untuk aplikasi PKG, teman-teman menggunakan untuk jenjang PAUD gitu ya. Jadi, pada bagian kanan ini kita kembali di pengisian datanya, pengisian data gitu ya. Untuk guru SD kelas rendah, kelas 1, 2, 3 pada jenjangnya ini ya, ini silakan diketik PAUD gitu. Yang ini silakan dirubah PAUD gitu ya. Tapi untuk kelas 4, 5, 6 ini pada jenjangnya ditulis SD seperti ini gitu. Nah, kelas 1, 2, 3 peserta didiknya 0, orang tuanya 3, nanti tidak perlu menggunakan DUDIK, kemudian guru rekan sejawat ini maksimal adalah 10, sekurang-kurangnya 27% dari jumlah guru gitu ya, maksimal 10, sekurang-kurangnya 27% dari jumlah guru, jadi bebas saja, tinggal dihitung berapa jumlah gurunya, sekurang-kurangnya 27%-nya, maksimalnya 10, seperti itu. Kemudian untuk guru kelas yang kelas 4 sampai 6 ini peserta didiknya ada 5, orang tuanya 3, tanpa DUDI, guru teman sejawatnya sama, maksimal 10, sekurang-kurangnya 27% dari jumlah guru, seperti itu. Untuk guru mata pelajaran, untuk SD itu peserta didiknya 10, bisa diambilkan dari kelas tinggi teman-teman, mungkin diambil dari kelas 4-nya 3, kelas 5 3, kemudian dari kelas 6 bisa diambil 4 gitu. Orang tuanya 3, tanpa DUDI, guru teman sejawat sama, maksimal 10, sekurang-kurangnya 27% seperti itu. Untuk guru SMK 10 peserta didik, orang tua 3, DUDI-nya 1, teman-teman. Kemudian guru teman sejawat sama, maksimal 10, sekurang-kurangnya 27%. Itu yang lainnya meneruskan sampai seperti ini ya teman-teman. Untuk PAUD atau TK tanpa peserta didik, orang tuanya 10, tanpa DUDI, teman sejawat cukup 1, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca melalui video ini gitu ya. Dan sekarang kita kembali ke aplikasi PKG tadi teman-teman. Ke menu kita cek ya. Kita cek bagian orang tua, guru dulu maaf. Bagian guru ini ada 3 tadi di persentasenya untuk kelas ini ya, tadi kelas 6 gitu ya, peserta orang tua guru teman sejawat ini, mohon maaf, dari teman sejawat maksimal 10, sekurang-kurangnya 27% teman-teman. Jadi ini jumlah gurunya ada 8 gitu ya, gurunya ada 8, sekurang-kurangnya 27%. Jadi teman-teman dari 8 guru bisa mengambil 3 penilai saja seperti itu. Gitu. Jadi ini sudah tepat gitu ya. Itu kita kembali ke yang kedua, peserta didik. Kita lihat karena kita mengambil kelas 6, guru kelas 6 gitu ya. Guru kelas 6 berarti peserta didiknya 5, teman-teman. 5 kita lihat sudah 5 gitu ya. 1 2 3 4 5 dengan hasil akhir 78. Sebutan baik berarti ini sudah benar gitu ya. Selanjutnya di menu. Di menu untuk orang tua, teman-teman. Kita lihat persentasenya tadi berapa? Orang tua cukup 3 saja gitu ya, tanpa DUDI. Orang tua 3 sudah benar. 1 2 3 hasil akhir 83,33 dengan sebutan baik. Kemudian kita cek DUDI-nya. DUDI-nya kosong, tidak perlu mengisi gitu ya. Sesuai dengan persentase dari responden suplemen tadi teman-teman. Untuk guru kelas 6 itu ada DUDI-nya kosong gitu ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan responden suplemen PK guru ini gitu. Kembali ke aplikasi. Ke menu, kemudian kita cek rekap 360 teman-teman. Nah, setelah tadi kita rubah-rubah muncul seperti ini teman-teman.
Nilai akhir PK guru menjadi 77,06 itu hanya dengan mengisi 1, 2, 3 tadi ya. Itu tingkat capaian terpenuhi pada jenjang jabatan guru ahli madya pada level 7 gitu. Kita lihat lagi nilai akhir PK guru 77,06 gitu. Ini sebenarnya sesuai kebijakan kepala sekolah teman-teman semuanya untuk nilai akhir ini ya. Tapi sebaiknya kita sesuaikan dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 gitu ya. Bisa dicek ahli madya tadi level 7 maksimal 77 gitu ya. Tidak perlu nilainya tinggi-tinggi karena nanti levelnya naik tahun ke tahun, teman-teman nilainya terlalu tinggi, nanti malah bingung tidak ada peningkatan kinerja setiap tahunnya gitu ya. Kalau sudah mentok, kalau misalkan tahun ini teman-teman sudah ambil nilai 79 misalkan, itu nanti tiap tahun naik, padahal teman-teman untuk jenjangnya masih lama teman-teman gitu. Kalau sudah mentok pada jenjangnya masih perlu penilaian kinerja masih lama, ini nanti teman-teman akan rugi sendiri gitu, karena terkendala dengan nilai yang sudah mentok gitu ya. Jadi untuk nilainya tidak perlu tinggi-tinggi, kita sesuaikan saja dengan jenjang keahlian dan levelnya teman-teman gitu. Jadi kita sesuaikan saja yang ini 77, kita lihat ini tadi 77,00 gitu ya. Jadi ini kita rubah saja ya agar maksimal 77,00 saja agar tidak terlalu tinggi teman-teman. Bisa kita lihat dari rata ini teman-teman. Kuesioner guru 77, siswa 78, orang tua 83. Oh ini mungkin kita terlalu banyak di orang tua. Ini sebenarnya kita sesuaikan ini teman-teman. Sesuaikan dari pengisian instrumen yang kita berikan ke orang tua gitu ya. Orang tua dan siswa serta rekan guru. Namun mungkin ada beberapa orang tua, siswa atau rekan guru itu kalau bahasa Jawanya perkewuh, tidak enakan gitu ya kalau memberikan guru itu dengan nilai di bawah 2. Mungkin semuanya menilai dengan skor 2 gitu ya. Gini, bisa kita lihat ya. Kita cek pada orang tua gitu. Nah, ada mungkin beberapa orang tua ini yang tidak enak kalau mengisi semuanya di skor 2 teman-teman. Mohon maaf, maksud saya ada orang tua yang tidak enak mengisi dengan skor di bawah 2. Misalnya ini diisi 1, nggak enak. Apalagi 0, tambah nggak enak lagi gitu ya. Nah ini kita bisa merubah saja gitu ya. Bisa merubah nilai-nilai yang terlalu tinggi diberikan kepada kita. Mungkin ini tadinya diberikan orang tua dengan skor 2 karena mereka tidak enak dengan kita gitu ya. Ini kita rubah saja teman-teman agar nilai kita nanti tidak terlalu tinggi gitu. Misalkan ini kita hapus, kita ganti 1, kemudian ini 1 lagi gitu ya. Contohnya sudah, atau kita kurangi lagi gitu. Kita kurangi lagi yang ini kok masih terlalu tinggi gitu. Ini di level di sebutan cukup, kita cek ya. Cek rekap 360. Nah, ini sudah sesuai teman-teman. Tingkatan capaian terpenuhi pada jenjang jabatan guru ahli madya pada level 4. Nilai akhir PK guru 76,65. Kita cek. 76,65. Masih aman di jenjang keahlian ahli madya golongan 4A 76 sampai 77. Jadi aman ya, sudah sesuai dengan jenjang keahlian dan golongannya gitu. Jadi ini sudah sesuai, sudah benar gitu ya teman-teman. Ini jadi inilah masalah yang sering dialami atau kebanyakan dialami dari pengisian aplikasi PKG teman-teman. Karena pengisiannya, kita kembali di ini ya. Di penilaian, instrumen penilaiannya ini terlalu banyak. Yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tadi rekan guru atau peserta didik atau orang tua itu tidak enakan apabila mengisi dengan nilai 1 atau bahkan 0 gitu. Jadi kecenderungan beliau-beliau mengisi dengan nilai 2 gitu teman-teman. Ini bisa teman-teman kurangi gitu ya. Mungkin teman-teman dengan penilaian diri sendiri, kok aku nggak pantas ya kalau dinilai bagian ini 2 gitu, boleh dikurangi teman-teman gitu ya. Jadi tidak usah khawatir dengan nilai yang
di bawah 2 gitu. Karena ini untuk kebaikan kita bersama teman-teman, agar level kita, jabatan kita sesuai dengan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023, sesuai dengan jenjang keahlian, golongan, dan levelnya. Jadi tidak terlalu tinggi nilainya. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu. Tapi kembali lagi ini tergantung kebijakan dari kepala sekolah masing-masing. Begitu teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.